Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa yang damai di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas, hiduplah seorang lelaki yang bernama Abu Nawas. Ia dikenal penduduk desa bukan hanya karena kecerdasannya dalam bergaul, tetapi juga karena kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang sangat sulit. Pada suatu hari, berita buruk menyebar ke seluruh desa. Seorang pemuda yang tampan dan karismatik muncul di desa tersebut membawa kabar menyesatkan. Dia dikenal sebagai Dajjal. Dajjal memiliki kemampuan untuk membujuk dan merayu orang-orang, membuat mereka percaya pada kebohongan dan menjauh dari kebenaran. Dia menjanjikan makanan dan kehidupan yang lebih baik, tetapi di balik semua itu, dia memiliki niat jahat untuk menguasai hati dan pikiran penduduk desa. Pada saat itu, Abu Nawas yang selalu waspada terhadap tipu daya segera merasa ada yang tidak beres. Dia melihat bagaimana Dajjal dengan mudahnya mengubah penduduk desa yang dulu sederhana dan baik menjadi orang yang serakah dan egois. Lalu Abu Nawas tahu bahwa ia harus bertindak untuk menyelamatkan desanya. Pada suatu malam, Abu Nawas berkumpul dengan beberapa teman dekatnya di sebuah kedai kopi. Mereka berbincang-bincang mengenai perilaku Dajjal yang semakin meresahkan. Kita harus melakukan sesuatu, kata Abu Nawas. Dajjal ini bukan hanya musuh biasa. Dia membawa racun yang bisa merusak jiwa dan hati manusia. Kemudian teman-temannya menyetujui pendapat Abu Nawas. Mereka merencanakan cara untuk mengungkap kebohongan Dajjal dan mengembalikan kedamaian di desanya. Lalu Abu Nawas dengan kecerdikan dan kepandaiannya memutuskan untuk menggunakan humor dan kecerdikannya sebagai senjata. Lalu keesokan harinya Abu Nawas mendatangi Dajjal di tengah kerumunan penduduk desa. Dajjal sedang memberikan pidato penuh janji-janji manis dan orang-orang tampak terpesona olehnya. Kemudian Abu Nawas menunggu hingga Dajjal selesai, lalu melangkah maju dengan senyuman. "Hai Dajjal," kata Abu Nawas dengan suara yang seru. "Aku mendengar bahwa kau memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi bagaimana jika kita melakukan sedikit ujian?" Dajjal yang merasa terhina, tetapi juga tertarik dan menjawab, "Tentu saja, apa yang kau inginkan dan apa yang kau akan lakukan?" Lalu Abu Nawas mengusulkan tantangannya. "Kita akan menunjukkan siapa yang bisa mengubah air menjadi anggur. Jika kau bisa melakukannya, aku akan mengakui kekuatanmu, Dajjal. Tapi jika aku bisa mengubahnya, kamu harus melepaskan semua orang meninggalkanmu dan mengikuti aku." Lalu kerumunan orang-orang mulai bersorak. Dajjal merasa terdesak, tetapi ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan rakyatnya. "Baiklah, aku setuju," kata Dajjal. Kemudian keduanya pun menyiapkan ilmu atau doa-doa untuk tantangan tersebut. Kemudian Dajjal mengeluarkan satu jurus ilmu kemampuan dan mulai melakukan ritualnya. Sementara itu Abu Nawas dengan santai mengambil segelas air dari sumur. Kemudian melangkah ke tengah-tengah kerumunan penduduk desa. Lalu ia berkata, "Sebelum aku memulai, mari kita berdoa agar air ini menjadi sesuatu yang lebih baik." Abu Nawas lalu mengangkat tangannya dan mulai melafalkan doa dengan suara yang menggugah. Kemudian penduduk desa
pun yang penuh semangat mengikuti doa Abu Nawas. Setelah doa selesai, Abu Nawas menyentuh gelas dan dalam sekejap air itu berubah menjadi anggur yang harum dan menggoda. Dajjal yang melihat terpaku. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu tidak mungkin, teriak Dajjal. Lalu Abu Nawas pun tersenyum. Kekuatan sejati bukan terletak pada penampilan, tetapi pada hati dan niat kita. Kau telah menipu rakyat dengan kebohongan, sedangkan aku hanya menggunakan kebaikan. Kerumunan penduduk desa pun mulai meragukan kekuatan Dajjal. Mereka mulai sadar akan kebenaran dan tipu daya yang telah dilakukan Dajjal. Abu Nawas melanjutkan, mari kita semua memilih untuk hidup dalam kebenaran dan saling mendukung. Kita tidak perlu mengikuti orang yang hanya membawa kebohongan. Dajjal yang melihat posisinya terancam mencoba berkelit. Ini hanya satu hal. Aku masih bisa melakukan lebih banyak hal yang luar biasa. Namun Abu Nawas tidak memberi ruang untuk itu. Jika kau memang luar biasa, tunjukkanlah dengan cara yang baik, kata Abu Nawas. Mengapa tidak menggunakan kemampuanmu untuk membantu sesama Dajjal? Lalu Dajjal yang merasa dikepung oleh fakta dan logika, akhirnya melarikan diri dari kerumunan dengan rasa yang sangat malu. Kemudian penduduk desa pun bersorak gembira, merasa lega dan bebas dari pengaruh jahat. Abu Nawas telah berhasil mengalahkan Dajjal dengan kecerdasannya. Namun Abu Nawas tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Dajjal mungkin akan kembali dengan rencana yang lebih licik. Ia mengumpulkan penduduk desa dan meminta mereka untuk bersatu, menjaga satu sama lain, dan terus berpegang pada kebaikan dan kebenaran. Malam itu Abu Nawas memutuskan untuk mengadakan pertemuan. Ia ingin memastikan semua orang memahami betapa pentingnya menjaga hati mereka dari pengaruh buruk. Lalu ia menceritakan berbagai kisah tentang kebijaksanaan, kebaikan, dan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Dajjal mungkin tampak sangat menarik dan sangat menjanjikan, kata Abu Nawas. Tetapi ingatlah, apapun yang datang dengan janji tanpa dasar kebaikan, itu adalah tipuan. Kita harus selalu waspada. Kemudian penduduk desa mulai merasakan kekuatan dalam persatuan mereka. Mereka belajar untuk saling membantu dan berbagi. Dan secara perlahan-lahan desa mereka kembali pulih dan berkembang. Mereka berusaha menjaga kebenaran dan menghindari segala bentuk kebohongan. Namun tidak lama kemudian Dajjal kembali. Kali ini ia datang dengan pendekatan yang lebih halus. Ia menyebarkan rumor dan kebohongan di sekitar desa, mengadu domba antara penduduk. Dia berusaha menggoyahkan kepercayaannya yang telah dibangun Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas merasakan gelombang ketegangan di tengah-tengah desa. Dan Abu Nawas pun memutuskan untuk bertindak sekali lagi. Ia mengumpulkan para penduduk desa dan berkata, kita semua adalah satu keluarga. Jangan biarkan kebohongan memisahkan kita. Kita harus saling percaya dan berdiri bersama-sama. Dengan semua rencananya, Abu Nawas mengusulkan sebuah permainan yang melibatkan semua orang di desa tersebut. Ia menyebutnya permainan kebenaran. Dalam permainan ini, setiap orang harus menceritakan satu kisah jujur dari hidup mereka, sehingga semua orang bisa saling mengenal dan memperkuat ikatan mereka. Kemudian di tengah permainan, Abu Nawas mengajak Dajjal untuk bergabung. Mari kita lihat apakah bisa berbagi cerita yang jujur. Dajjal, jika kau benar-benar kuat,
tunjukkanlah ketulusanmu. Dajjal pun merasa terjebak dan mencoba meracik kisahnya dengan kebohongan. Namun setiap kali ia membuka mulut, penduduk desa dapat merasakan bahwa cerita yang disampaikan tidak tulus. Mereka pun mulai meragukan Dajjal lebih dalam. Saat Dajjal gagal lagi, Abu Nawas mengambil kesempatan itu. Lihatlah teman-temanku, kebenaran selalu bersinar lebih terang daripada kebohongan. Kita harus bersatu dan menjaga hati kita tetap bersih dari tipu daya. Lalu kerumunan penduduk desa pun menyambutnya dengan sorakan. Mereka telah belajar bahwa bersama-sama mereka dapat mengalahkan segala bentuk kejahatan. Dajjal yang merasa terdesak akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desa selama-lamanya. Sejak saat itu pun desa mulai damai dan harmonis. Abu Nawas mengajarkan pentingnya komunikasi dan kejujuran. Dia membantu setiap orang memahami bahwa kekuatan sejati datang dari kebersamaan dan kebaikan. Lalu Abu Nawas dengan cerdiknya tidak hanya berhasil melawan Dajjal, akan tetapi juga mengubah cara pikir penduduk desa. Mereka belajar bahwa melawan kebohongan tidak selalu harus dengan kekerasan, tetapi dengan kecerdasan dan kebaikan juga persatuan. Kisah ini pun menjadi legenda di desa itu. Abu Nawas dikenal sebagai pahlawan yang menggunakan akal dan humor untuk melawan kejahatan. Setiap tahun, penduduk desa merayakan hari di mana mereka bebas dari pengaruh Dajjal dengan mengadakan festival yang penuh tawa dan kebahagiaan. Dan begitulah kisah Abu Nawas melawan Dajjal menjadi pengingat bahwa kebenaran selalu menang pada akhirnya. Selama kita bersatu dan berpegang pada nilai-nilai kebaikan, semoga cerita ini bermanfaat dan kita ambil hikmahnya saja.